kita tidak terlalu membuang waktu, karena saya lihat sebetulnya jadwalnya jam 8 tapi sudah molor ya, disebabkan karena satu dan lain hal, jadi kita tidak boleh saling menyalahkan. Oke, baik, saya share screen dulu. Boleh saya share screen ya? Admin boleh ya? Bu, silakan Bu. Bisa ya, oke, terima kasih. Ini kelihatan ya? Iya, kelihatan Bu. Kelihatan Bu. Sebentar. Kayaknya kalau misalnya saya slideshow tadi itu, kalau saya pindahkan kursor dia tidak mau pindah, begini saja ya, tidak apa-apa ya? Kalau begini, tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa Bu, tetap kelihatan. Oke. Karena tadi itu saya mencoba untuk ini memindahkan kursor, ternyata dia tidak mau pindah. Nanti saya perbesar tampilannya. Oke, baik. Jadi pada hari ini, alhamdulillah kita punya kesempatan untuk melakukan pelatihan atau workshop Mendeley dan parafrase. Nah, sebetulnya yang saya mau paparkan dulu sebetulnya adalah parafrase, supaya agak nyambung. Kalau misalnya saya dahulukan Mendeley, berarti nantinya malah bingung ya. Oke, baik. Jadi kita lihat dulu apa sih yang dimaksud dengan parafrase itu. Kenapa banyak sekali orang yang mempermasalahkan tentang parafrase ini. Jadi parafrase itu berasal dari bahasa Yunani. Parafrase atau parafrasa dari bahasa Yunani itu parafrasein. Nah, bahasa Latin disebut parafrasis, yang artinya cara mengekspresi tambahan. Mungkin juga orang bisa katakan bahwa ekspresi tambahan barangkali. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, Kamus Oxford Advanced Learning Dictionary, parafrase adalah cara mengekspresikan apa yang telah ditulis dan dikatakan oleh orang lain dengan menggunakan kata-kata yang berbeda agar membuat lebih mudah untuk dimengerti. Nah, jadi orang biasa mengatakan, aduh saya tidak terlalu paham tentang apa yang ditulis di dalam teks ini. Nah, biasanya itu kita lihat di bahasa-bahasa filsafat. Orang biasa mengatakan seperti itu. Nah, itu dipengaruhi tentunya oleh pengetahuan orang tersebut. Nah, agar mudah dipahami, butuh orang di sini untuk menggunakan kata-kata yang berbeda, tetapi maknanya sama. Jadi itu maksudnya sebuah parafrase. Nah, kemudian ada beberapa pengertian dari parafrase sebetulnya ya. Jadi parafrase adalah, di samping itu yang saya sudah jelaskan tadi, ada yang lain bahwa parafrase adalah pengungkapan kembali suatu tuturan dari sebuah tingkatan atau macam bahasa menjadi yang lain tanpa mengubah pengertiannya. Jadi agak mirip juga dengan tadi, bahwa apa yang dinyatakan oleh orang lain kita ungkapkan kembali, tapi dalam bahasa yang berbeda, dan kita tidak mengubah makna atau kita tidak mengubah pengertian dari kata-kata tersebut. Nah, kemudian penguraian kembali suatu teks atau karangan dalam bentuk susunan kata-kata yang lain dengan maksud untuk dapat menjelaskan makna yang tersembunyi. Nah, itu juga adalah
pengertian dari paraprase. Nah, dari beberapa pengertian tadi bisa disimpulkan bahwa paraprase itu adalah penyajian kembali atau penulisan ulang sebuah konten yang telah dibuat oleh orang lain dengan menggunakan kata-kata sendiri tanpa mengubah makna. Itu. Nah, makanya memang di dalam misalnya kita membuat artikel, saya lihat biasa banyak mahasiswa sangat, bukan hanya ini ya, bukan hanya mungkin kalian, banyak sekali mereka langsung mengcopy paste. Jadi dari pekerjaannya orang, misalnya nih mau mengambil beberapa, misalnya mereka mengcopy paste misalnya dari kesimpulan artikelnya orang, atau bahkan ada yang mengcopy paste dari abstrak, kemudian mereka susun. Iya, kalau misalnya seperti itu pasti kena Turnitin minimal 90%. Nah, makanya supaya tidak kena Turnitin dilakukanlah paraprase. Makanya saya di dalam mengajar di kelas C dengan D, saya selalu mengajak untuk membuat critical review dengan harapan bahwa ketika kalian membuat critical review, makanya di awal saya memang sudah beritahu, lakukan intuisi, tentukan tema yang akan kamu angkat, dan cari artikel sesuai dengan tema itu. Setelah itu, kamu membuat critical review. Tentunya di dalam membuat critical review itu, kita menggunakan bahasa sendiri. Tapi banyak yang saya lihat copy paste dari kesimpulan. Nah, itu yang jadi persoalan. Harusnya di sini, proses di dalam mata kuliah metodologi penelitian itu sudah bagian dari proses penulisan skripsi. Nah, makanya kita memang di kelas saya, dan saya juga yakin bahwa di kelas A dan B, kelasnya Pak Wahyu begitu. Jadi kita diminta untuk membuat critical review dengan harapan bahwa kita menggunakan bahasa kita sendiri tanpa menggunakan bahasa orang lain, tapi maknanya sama. Itu. Jadi nanti ada yang mengatakan, wah berarti dari misalnya kalau skripsi itu misalnya 100 lembar, kemudian mau diparafrase semua banyak. Ya memang itulah yang namanya jihad di bidang ilmu pengetahuan. Nah, jadi kalau ada yang mengatakan, waduh banyak sekali Bu, ya itulah jihad di bidang ilmu pengetahuan. Saya katakan jihad itu tidak gampang. Tapi yang banyak dimaknai orang hanyalah jihad mau mikul senjata, berperang. Padahal jihad yang paling afdol itu ya salah satunya di menuntut ilmu. Karena kenapa itu tadi? Parafrasenya itu, kalau misalnya kalian ya di samping kita menghindari Turnitin, kalian diajak untuk punya kontribusi di dalam artikel, di dalam tulisan kalian. Tapi kalau misalnya hanya mendownload jurnal yang terkait, misalnya ada 20 nih jurnal, saya copy paste saja kesimpulannya deh, baru saya sambung-sambung. Ya salam. Bagaimana caranya tidak kena Turnitin? Nah, banyak yang kita dapati ketika seperti itu, mereka mulai melakukan cara memanipulasi tulisan. Jadi di dalam akuntansi saya amati bukan hanya akuntansi yang dimanipulasi, credit accounting. Mahasiswa sekarang sudah mulai pintar, mungkin karena perkembangan teknologi, mereka sudah mulai melakukan creative accounting di tulisannya juga. Mulai mengokot-okot, misalnya tulisan misalnya ayah pergi ke pasar, dia kasih keluar misalnya hanya, ataukah dia tambahi i ayah, tetapi dikasih tulisan putih. Nah, semuanya itu kami sudah baca, di jurusan itu sudah tahu semua. Makanya hati-hati yang mau melakukan itu, sebelum melakukan itu berpikir 1000 kali dulu. Kenapa? Karena kalau ada yang kedapatan seperti itu, berarti kita bisa menilai bahwa anak ini sebetulnya secara batin belum siap jadi sarjana. Itu yang pertama. Kenapa? Karena ya mentalnya masih mental kekanak-kanakan.
Nah, masih mental meniru, ya, belum dewasa dalam mengemukakan ide. Padahal sebetulnya kalau orang sudah mau sarjana, sarjana itu adalah harapan masyarakat. Artinya dia sudah mampu membuat sebuah desain kata-kata yang mampu dipahami oleh kalau dia berbicara di kalangan atas, tentunya dia tidak menggunakan bahasa bertele-tele dari kalangan bawah. Tetapi kalau misalnya dia dengan anak-anak, dia mampu beradaptasi. Kalau misalnya dia berbicara dengan golongan bawah, dia juga mampu mengeluarkan kata-kata, tetapi maknanya sama, tujuannya sama. Nah, itu yang mau didapatkan di dalam parafrase ini. Kemudian, kalau kita lihat ya, tentang parafrase ini, jadi parafrase ini, ya konten saya sudah jelaskan tadi bahwa kata-kata yang berbeda, tetapi apa namanya, maknanya sama. Nah, di sini parafrase itu mengandung ada beberapa poin di dalam, yaitu konten yang disampaikan dengan cara yang berbeda. Kemudian substansi yang ada di dalam kalimat itu, di dalam paragraf itu tidak berubah. Jadi tetap. Nah, kemudian bahasa penyampaian konten dibuat berbeda. Dibuat berbeda, kenapa bahasanya dibuat berbeda? Mungkin yang aslinya tadi subjek, predikat, objek, keterangan, ya. Nah, jadi kalian boleh membalik kembali, bisa ya keterangan dulu, supaya ada bahasa yang agak berbeda. Seperti itu. Nah, kemudian bentuk konten dibuat berbeda. Oke, makna yang terkandung dalam konten masih tetap sama. Jadi maknanya sama. Nah, jadi ada beberapa macam parafrase kalau kita lihat ya. Kalau kita lihat parafrase itu bisa dari perubahan tata bahasa. Nah, kalau kalian melihat di sini slide saya, parafrase dari perubahan tata bahasa itu, pertama, kalau kita lihat kalimat asli menyatakan, misalnya berdasarkan uji hipotesis, maka terbukti bahwa variabel pengawasan dan pengendalian sama-sama berpengaruh terhadap variabel good governance. Misalnya seperti itu. Nah, kalian boleh mengubah misalnya kalimatnya, uji hipotesis terbukti bahwa variabel pengawasan berpengaruh terhadap good governance dan begitu pun dengan pengendalian berpengaruh terhadap good governance. Jadi boleh diubah. Kita mengubah berarti maknanya tidak berubah, tetapi kata-katanya yang berubah. Atau bisa juga diubah salah satu faktor yang mempengaruhi good governance atau good governance, pelaksanaan dari good governance bisa dipengaruhi oleh variabel pengawasan anggaran, misalnya yang dilakukan oleh Dewan, dan pengendalian anggaran yang dilakukan oleh inspektorat. Jadi kita harus pandai-pandai di dalam melakukan parafrase tersebut. Nah, kemudian parafrase perubahan struktur kalimat, kalau kita lihat kalimat aslinya, berdasarkan uji hipotesis maka dapat disimpulkan bahwa sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku berpengaruh terhadap niat perilaku pajak. Nah, kalau kita parafrase, uji hipotesis membuktikan bahwa niat perilaku pajak dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan kontrol. Ada mina aja kan ngotar nih, si bilang baca-baca coba dulu kajiannya. Kita bisa mengubah sesuai dengan apa yang ada di pikiran kita, tetapi maknanya tidak berubah. Artinya maknanya tetap. Ketika kalimat asli sama-sama memberikan maknanya sama ketika sudah diparafrase. Nah, seperti itu. Lalu contoh yang lain lagi,
misalnya paraprase ya. Contoh yang lain lagi, misalnya kalimat asli, sementara saya paham dari mana asal Anda dan benar-benar menghargai pendapat Anda. Saya berharap Anda dapat mengekspresikan diri Anda dengan lebih jelas seperti yang dilakukan oleh David. Nah, kita bisa memparafrase, saya paham dari mana asal Anda dan menghargai pendapat Anda. Tetapi saya berharap Anda dapat seperti David dan mengekspresikan diri Anda dengan lebih jelas. Atau saya berharap Anda dapat seperti David yang mengekspresikan diri Anda dengan lebih jelas. Nah, jadi semuanya itu adalah perubahan-perubahan kalimat. Nah, kalau kalian bingung, berulang kali dibaca dulu, kemudian di parafrase. Tapi sebetulnya begini, pengalaman saya di dalam menulis disertasi dan menulis jurnal-jurnal, biasanya saya membaca dulu jurnal. Nah, itulah yang saya terapkan di kelas, kemudian mengkritisi jurnal tersebut. Jadi ketika kita melakukan kritikan, di situ kita paham apa sih yang menjadi latar belakang dari penelitian dari jurnal ini dan apa yang menjadi gap-nya. Tetapi ketika kita menulis ulang, kita sudah menggunakan bahasa kita sendiri. Nah, lumayan kalau misalnya 20 jurnal kalian review seperti itu dengan bahasa kalian sendiri. Ketika misalnya menulis skripsi, ya tinggal bahasa itu yang kalian pakai, tidak perlu lagi memparafrase karena kan sudah diparafrase dari awal. Nah, itu maksudnya. Jadi itu salah satu triknya, dan bukan salah satu sih, harus ditempuh ketika kita menulis karya ilmiah, apakah itu dalam bentuk skripsi, dalam bentuk tesis, disertasi, dan jurnal. Karena Turnitin itu mempersyaratkan bahwa minimal 20% barangkali ya Pak Nono, mohon maaf, 20% ya tingkat similarity-nya. Nah, kalau misalnya similarity-nya misalnya di atas 30 atau ke 25 ke atas, itu berarti kalian diminta untuk memparafrase. Nah, banyak mahasiswa yang kita dapati karena mereka mungkin sudah capek atau sudah loyo, mereka menggunakan cara-cara curang supaya tidak dikena oleh Turnitin. Mereka okot-okotkan kata-katanya, jadi ketika mereka bimbingan, mereka okotkan, mereka kasih yang asli dulu, tetapi ketika misalnya di Turnitin, mereka okotkan atau tambah huruf, sehingga ya jelas berbeda, tidak akan pernah sama. Dan jangan coba-coba karena teman-teman di jurusan akuntansi sudah pintar. Kita sudah tahu lah, pasti di sini kita menggunakan teknik audit di dalam melihat itu. Mana mungkin ada orang yang misalnya kalau memang dia tidak bekerja secara ini, Turnitin-nya misalnya 5%. Pasti kita lihat, oh kalau memang ada yang seperti itu, tingkat similarity-nya 5%, ya saya angkat 4 jempol saya angkat. Berarti dia betul-betul ini. Tapi kalau dimanipulasi, seperti melakukan creative accounting, ya hati-hati. Karena jangan sampai sifat itu adalah perilaku yang buruk. Jangan sampai ketika kalian masuk ke perusahaan nanti, itu akan menjadi sebuah perilaku, sebuah budaya yang tidak bisa lagi dihilangkan. Oke ya. Nah, kemudian kalau kita lihat penggantian sinonim yang keempat, yaitu penggantian sinonim. Parafrase dengan penggantian sinonim. Jadi kalimat aslinya misalnya faktor yang menentukan perilaku kepatuhan dalam membayar pajak menjadi sebuah penelitian yang patut diperhitungkan. Nah, kita ganti jadi sinonim dari kalimat yang ada di dalam kalimat asli di atas itu, kita lihat apa yang bisa digantikan.
Misalnya faktor yang menentukan bisa diganti dengan determinan. Nah, determinan perilaku kepatuhan dalam membayar pajak menjadi sebuah riset yang perlu dipertimbangkan. Kalau di kalimat asli yang patut diperhitungkan. Nah, jadi itu adalah cara-cara dari melakukan parafrase. Nah, Ya. kemudian kalau kita lihat dalam menulis efektif, bagaimana sebetulnya ya trik dalam teknik menulis efektif dengan melakukan parafrase. Nah, pertama kita harus membaca ulang teks sumber hingga kita benar-benar paham tentang isi dari teks tersebut. Jadi kebanyakan mahasiswa malas membaca. Jadi mereka hanya ini saja deh, copy paste saja. Nah, mereka copy paste sehingga ya yakin bahwa itu akan kena Turnitin. Nah, solusi di dalam menyelesaikan ini adalah membaca ulang teks sumber hingga kita benar-benar memahami isi teks tersebut. Nah, lalu setelah kita paham, kita menulis ulang ide atau gagasan dalam teks tersebut dengan menggunakan kata-kata sendiri dan tata bahasa yang berbeda. Itu. Nah, lalu setelah itu kita buat daftar beberapa kata di bawah parafrase tersebut agar membantu kita memahami naskah aslinya. Nah, jadi tuliskan beberapa kata kunci yang menjadi tema parafrase tersebut. Misalnya tadi di atas, faktor-faktor yang mempengaruhi bisa diganti determinan. Nah, kemudian gunakan tanda petik ganda untuk mengidentifikasi istilah-istilah khusus, terminologi atau frase yang Anda pinjam dari naskah asli. Jadi ketika ada tulisan kalian yang menggunakan naskah asli atau menggunakan teks asli, itu harus dimasukkan ke dalam tanda kutip. Jadi orang sudah paham. Jadi orang yang sudah paham bahwa ini diambil dari atau diambil sama persis dengan naskah asli, tetapi tidak mungkin semua ya, tidak mungkin semua diambil secara naskah asli, tapi ada hal-hal tertentu, ada part-part tertentu di mana kita mengambil naskah asli. Kemudian tuliskan sumber, termasuk halaman untuk mempermudah di dalam menuliskan sumber pustaka. Nah, itu adalah trik di dalam menulis parafrase. Nah, selanjutnya saya lanjutkan dengan contoh-contoh kalimat tadi bahwa misalnya kalimat asli berdasarkan hasil penelitian membuktikan variabel sikap perilaku sakat, norma subjektif dan kontrol perilaku sakat yang dipersepsikan berpengaruh terhadap niat perilaku sakat. Nah, kalau di parafrase, hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa niat perilaku sakat ditentukan atau bisa juga dipengaruhi. Jadi niat perilaku sakat ditentukan oleh variabel sikap perilaku sakat, norma subjektif dan kontrol perilaku sakat yang dipersepsikan. Atau uji hipotesis menjelaskan bahwa niat perilaku sakat dipengaruhi oleh sikap perilaku sakat, norma subjektif dan kontrol perilaku sakat yang dipersepsikan. Atau hasil pengujian dalam penelitian ini menjelaskan bahwa niat perilaku sakat dibangun dari sikap perilaku sakat, norma subjektif dan kontrol perilaku sakat yang dipersepsikan. Jadi ada perbedaan kalimat yang ada di dalam, tetapi maknanya sama. Maknanya sama. Oke, saya kira cukup ya. Kemudian kita melangkah ke Mendeley. Jadi saya perkenalkan ya tentang Mendeley. Sebelum kita mempraktekkan, ini kelihatan ya, masih kelihatan ya. Jadi katanya apa itu Mendeley? Jadi kalau kita lihat
ada 3 tujuan utama Mendeley ini dirancang. Jadi yang pertama, mengatur referensi Anda dengan memungkinkan Anda membuat perpustakaan materi pribadi dan menyusunnya sesuai dengan keinginan Anda. Jadi nanti kita praktekkan di dalam software Mendeley. Nah, jadi kita bisa membuat perpustakaan berdasarkan tema, misalnya, oh ini penelitian pajak, ini penelitian akuntansi sektor publik, ini penelitian akuntansi keuangan. Nah, itu bisa kita membuat ibaratnya perpustakaan materi pribadi dalam Mendeley tersebut. Nah, kemudian ini juga membantu kita dalam melacak berbagai makalah yang kita sudah baca. Nah, ketika kita menyimpan sebuah artikel di dalam Mendeley, itu sudah dianggap bahwa kita sudah membaca artikel tersebut. Jadi kita sudah dianggap bahwa kita sudah membaca artikel tersebut. Nah, kemudian yang kedua, berkolaborasi dengan orang lain. Jadi Mendeley memungkinkan kita untuk berkumpul dengan pengguna lain untuk bisa berbagi referensi dan bertukar ide. Nah, kemudian menemukan, jadi kita bisa selain membantu kita menemukan orang baru untuk diajak bekerja sama, Mendeley ini juga dapat membantu kita menemukan penelitian baru yang dipublikasi. Ya, jadi bisa dipakai untuk mendeteksi penelitian baru yang dipublikasi di bidang yang kita cari. Misalnya saya mau menulis akuntansi keuangan, atau saya mau menulis akuntansi zakat. Jadi kita bisa menemukannya dengan menggunakan software Mendeley ini. Nah, terkait dengan artikel yang kita cari. Itu. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, Mendeley ini adalah sebuah perangkat lunak gratis yang tersedia di sejumlah platform yang berbeda. Jadi kita bisa menjalankan Mendeley itu bisa di komputer, ya, bisa juga di laptop, bisa juga di handphone atau tablet yang kalian miliki. Dan juga bisa mengakses dari browser modern apapun. Nah, kemudian kalau kita lihat, kita dapat mengunduh aplikasi yang sesuai untuk perangkat yang kita miliki, atau menggunakan browser web kita untuk masuk ke versi web. Tetapi saya belum pernah menggunakan itu. Yang saya gunakan adalah misalnya menginstal di laptop atau di komputer. Setelah itu saya gunakan untuk mencari artikel di internet, ataukah dari situ saya juga, misalnya saya menulis tentang akuntansi syariah, lalu ada artikel yang kayaknya saya butuh untuk menyambung tulisan saya ini, saya butuh misalnya ada sebuah kritikan, jadi saya bisa men-searching di program Mendeley itu untuk mengetahui apakah ada artikel yang saya cari, apakah tersedia. Nah, itu. Kemudian Mendeley ini bertindak sebagai gudang untuk informasi referensi yang kita miliki. Jadi di dalam situ ada kelihatan bahwa referensi yang saya miliki ini seperti ini. Nah, kemudian kita mengimpor file PDF dari komputer, ya. Kita mengimpor file PDF dari komputer yang kita miliki. Kemudian kita juga bisa mengambil file secara online dari misalnya SignDirect atau Scopus, ataukah dari jurnal-jurnal yang misalnya yang ada di internet. Jadi kita bisa langsung mengakses dari situ. Nah, kemudian
materi yang kita tambahkan ke perpustakaan yang kita miliki disimpan di dalam cloud. Nah, kemudian kita ambil kalau misalnya kita membutuhkan artikel tersebut. Seperti itu. Jadi misalnya kalian mau membaca makalah apa sih yang kalian butuhkan, misalnya saya mau menulis deh tentang ada gap baru atau ada fenomena baru misalnya tentang akuntansi pajak misalnya di masa pandemik. Nah, kalian bisa mengambil artikel makalah kalian sambil misalnya jalan di dalam kendaraan atau di ruang tunggu dan lain sebagainya, kemudian kalian bisa baca di situ. Jadi dimanapun kalian bisa mengakses Mendeley ini. Nah, kemudian di dalam menggunakan Mendeley ini, ya saya kira kemarin tadi malam itu saya sudah beritahukan di kelas C bahwa harus menginstal dulu di laptop. Nah, untuk bisa menginstal, ya kita harus membuat akun, kita harus mendownload ya, kita harus mendownload Mendeley ini, kemudian kita install di dalam laptop kita sehingga nantinya bisa digunakan. Nah, kemudian saya kira penjelasan saya barangkali cukup. Untuk lebih ininya barangkali ya. Jadi ini kalau misalnya kita mau buat akun, kemudian ini adalah contoh dari, ini kelihatan ya. Untuk misalnya perpustakaan kita di dalam Mendeley tersebut. Jadi itu terdiri dari banyak sekali artikel. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini adalah Mendeley Web. Kemudian ini kalau misalnya kita mau mencari ya katalog di Mendeley. Nah, kemudian ketika kita misalnya mendapatkan artikel, kita bisa mengimpor artikel tersebut ke dalam Mendeley. Nah, ini adalah ketika kita mau manage daripada perpustakaan kita di Mendeley. Jadi bisa kita buatkan per penelitian misalnya atau tema yang akan kita teliti misalnya atau yang akan kita tulis. Jadi ini adalah dokumen-dokumen yang ada di dalam perpustakaan kita. Nanti kita akan coba ya. Kemudian ini cara misalnya men-searching, misalnya kita mau mensitasi, kita searching dulu di dalam library kita. Setelah itu kita dapatkan bahwa oh ini langsung kita klik oke. Nah, dari sini akan langsung masuk di tulisan yang kita tulis. Seperti kita mensitasi, kita tidak menulis secara manual tetapi langsung otomatis. Nah, kemudian daftar pustakanya juga nanti langsung otomatis. Nah, saya kira itu dulu penjelasan saya. Sebelum kita masuk ke praktek, barangkali ada yang mau ditanyakan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, baik Bapak Ibu sekalian dan adik-adik semua. Itulah tadi pemaparan materi singkat, padat dan jelas dari Ibu Dr. Lince Bulutoding. Sebelum kita masuk ke praktik atau bagaimana teknis parafrase itu sendiri atau Mendeley itu sendiri, saya persilahkan kepada Bapak Ibu, adik-adik yang ingin bertanya, boleh raise hand atau boleh mengetikkan pertanyaannya melalui kolom komentar. Oke, saya persilakan kepada Dinar Permadani Sultan dulu untuk bertanya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih banyak karena telah diberikan kesempatan untuk bertanya. Di sini saya akan bertanya mengenai parafrase. Ini kan parafrase tadi kalau tidak salah dijelaskan cara mengekspresikan apa yang telah ditulis dan dikatakan oleh orang lain. Kemudian
ya logikanya mengubahlah kata-kata gitu. Pertanyaan saya begini Pak, parafrase ini kan aplikasi, nah kan otomatis banyak yang menggunakan aplikasi ini. Bagaimana kalau misalnya teman saya memparafrase judul yang sama, judul apa ya? Judul jurnal yang sama dengan saya. Otomatis kan ini parafrase menggunakan bahasa sistem. Kemudian dia munculkan lagi, kemudian saya parafrase lagi judul jurnal yang sama dengan teman saya. Makanya kan mungkin akan muncul bahasa yang sama dimunculkan pada teman saya, kemudian dimunculkan lagi kepada saya. Bagaimana ini untuk supaya menangani nih Pak, supaya tidak terlalu sama gitu. Terima kasih. Baik Bu, barangkali bisa ditangkap poin pertanyaannya, jika saya atau misalnya dua orang ini memparafrase satu jurnal yang sama, bagaimana tips dan triknya supaya nanti hasil parafrasenya berbeda, mungkin kurang lebih seperti itu. Maksud dari pertanyaannya, yang dikhawatirkan adalah jangan sampai bentuk parafrasenya nanti sama. Kemudian berikutnya ada Andi Astri dan... Saya jawab dulu ya, nanti boleh, tidak Bu. lupa. Boleh Bu, langsung dijawab dulu sebelum bertanya kembali. Oke, baik, saya mencoba menjawab. Jadi kalau tidak salah tadi Dinar Permadani ya yang bertanya ya. Nah, kalau parafrase bukan menggunakan software, jadi kita menggunakan secara manual. Jadi tidak mungkin isi otak kalian sama, kecuali kalau nyontek. Nah, memang ada apa istilahnya Grammarly ya, kalau dalam bahasa Inggris, tetapi itu tidak lazim dipakai karena Grammarly itu sebetulnya mengubah kalau digunakan bisa mengubah makna kalau tidak hati-hati. Itu. Nah, tetapi kalau yang dimaksud parafrase di sini tidak menggunakan software. Yang menggunakan software adalah Mendeley. Jadi makanya saya katakan tadi bahwa ada beberapa membaca ulang teks sumber hingga Anda benar-benar memahami teks tersebut. Kemudian menulis ulang ide. Jadi kita menulis kembali ide apa yang telah kita baca di dalam teks itu. Nah, kalau misalnya kalian mengatakan, waduh, masa saya mau baca itu dari misalnya dari 20 lembar jurnal per jurnal itu, kalau saya baca misalnya 20 jurnal, berarti berapa lembar yang saya harus baca? Ya memang seperti itu. Penuntut ilmu memang seperti itu. Nah, triknya ketika membaca jurnal supaya cepat dipahami ya. Karena apa yang kalian alami juga kami alami dulu ya. Saya disertasi saya itu mungkin ada sekitar kalau tidak salah 13 lembar daftar pustakanya. Ada ratusan lebih. Nah, kalau dihitung berapa kertas yang sudah dibaca, tetapi ya seperti itu. Jadi kita harus membaca ulang teks, dan caranya ketika kita ini adalah jangan membaca pada saat pikiran misalnya stres atau mumet atau patah hati atau putus cinta, tidak akan pernah masuk. Jadi saya dari dulu ya, kalau saya membaca sebuah teks yang agak susah saya pahami, biasanya kalau saya lihat penulisnya itu misalnya Muslim, untuk memahami apa yang dia tulis biasanya saya mengirimkan Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Kemudian juga saya kirimkan Al-Fatihah kepada orang itu supaya saya bisa sefrekuensi dengan orang itu, sepikiran, dan saya bisa paham apa yang dia tulis. Hanya itu yang trik yang saya lakukan dari dulu. Selebihnya kalau kalian mengatakan ada yang simsalabim, tidak ada. Jadi itu caranya ya, bisa dipahami ya. Jadi mau tidak mau harus dibaca. Kenapa harus dibaca? Karena ketika orang berbicara, itulah yang namanya misalnya ahli. Kalian misalnya menulis tentang akuntansi syariah. Ketika orang berbicara tentang akuntansi syariah dan
sesuai dengan topik yang kalian angkat, maka kalian juga dikatakan, oh saya juga pernah membahas ini. Akuntansi syariah yang dimaksudkan di sini misalnya konsep murabahah misalnya yang dilakukan di BNI, kalian bisa ngomong bahwa oh di BNI itu saya melakukan penelitian begini. Nah, teori mengatakan seperti ini, banyak penelitian yang mendukung ini, banyak juga yang kontra. Misalnya seperti itu. Jadi memang mau tidak mau harus dibaca dan dipahami. Nah, caranya ya saya sudah beritahu dari dulu bahwa critical review mulai dari awal perkuliahan. Critical review itu tentunya menggunakan bahasa sendiri. Bagi yang sudah mengcopy paste critical review, saya yakin ketika itu dimasukkan dalam skripsi, di copy paste masuk, berarti itu akan terbaca oleh Turnitin, akan memiliki similarity yang tinggi. Karena saya lihat seperti itu, cuman saya ketawa ya kalau saya lihat critical review-nya mahasiswa. Jadi jangan kalian kira kami tidak membaca, kalian punya pekerjaan. Tetap kita baca, ada yang mengcopy kesimpulan yang ada di bawah, lalu dia mengcopy paste masuk di critical review itu. Ya salam. Ketika misalnya membuat misalnya skripsi, dia berharap bahwa critical review-nya ini sudah bagus, dia copy lagi, ya pasti kena tingkat similarity yang tinggi. Oke, saya kira cukup ya Dinaria. Terima kasih banyak, Bu. Iya. Bermanfaat. Ya, memang pada saat ini ada beberapa aplikasi parafrase yang bisa kalian lihat di Google ya. Dan biasanya jika kalian memakai aplikasi tersebut, maka jika jurnalnya sama, otomatis hasil parafrase yang kalian dapatkan juga sama. Jadi inti dari parafrase adalah kalian membaca sendiri, kemudian kalian memaknai sendiri kalimat-kalimat tersebut dengan menggunakan kalimat Anda sendiri dengan makna yang sama dari penulis aslinya. Nah, jika 2 orang atau 3 orang yang memparafrase dengan tidak saling menyontek, maka otomatis nanti hasil parafrasenya pasti berbeda, karena tiap orang mempunyai tata kata atau tata kalimat yang berbeda. Seperti itu kesimpulan dari Bu Lince. Berikutnya, tadi saya persilakan kepada Andi Astridani untuk memaparkan pertanyaannya, kemudian nanti saya akan membaca juga beberapa pertanyaan melalui kolom komentar. Ya, dipersilakan kepada Astridani. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan, Pak. Di sini, sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya atas nama Andi Astridani dari kelas akuntansi A, mahasiswa semester 4. Di sini saya akan mempertanyakan, jika ingin melakukan sebuah penelitian, kan kita pasti mengambil referensi atau artikel dan jurnal. Nah, di sini jika kita ingin melakukan copy paste dan itu diuji Turnitin, pasti masuk plagiarisme, Bu. Terus, jika tanpa menggunakan parafrase ini, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan agar terhindar dari plagiarisme selain copy paste? Terima kasih. Baik, Bu. Barangkali bisa langsung dijawab. Oke ya, jadi saya sudah jelaskan tadi di awal bahwa ada 6 langkah-langkah yang bisa kita ambil ya. Kita membaca ulang teks sumber hingga kita betul-betul paham ya. Kemudian ya menulis ulang ide. Selainnya itu tidak ada yang lain, bahwa kalian barangkali ada simsalabim, tidak ada. Jadi harus betul-betul membaca ulang teks. Nah, tadi yang bisa menggunakan mesin misalnya Grammarly ya, kalau tidak salah namanya, itu nanti malah maknanya bisa berubah. Kalau misalnya terlalu tinggi, kalian sudah melakukan parafrase kemudian terlalu tinggi, maknanya bisa berubah. Saya pernah coba. Nah, kemudian tidak ada cara lain. Karena itu adalah cara seorang pelajar. Jadi betul-betul harus membaca, kemudian menulis ulang ide atau gagasan dalam teks tersebut. Ya, menggunakan bahasa sendiri, bahasa yang berbeda dari teks tersebut. Itu. Jadi tidak ada cara lain. Tidak ada cara yang mungkin ini simsalabim,
banyak sekali referensiku yang saya harus pakai ya. Seperti itulah suka dukanya dalam menuntut ilmu. Ya. Oke, jadi saya harap kalian paham karena memang apa yang kalian jalani sekarang atau alami sekarang itu kami juga pernah mengalaminya. Kami pernah mengalaminya. Cuman apa namanya dulu ya kami di S1 kan belum ada yang seperti itu. Belum ada yang namanya uji Turnitin, belum ada yang belum kita dapatkan yang namanya plagiarisme. Mungkin dulu zamannya masih takut-takut barangkali. Kita tidak bisa juga mengatakan bahwa tidak ada, tetapi mungkin sesuai dengan perkembangan zaman ternyata banyak kedapatan seperti itu karena itu adalah persyaratan sebuah artikel untuk dipublish. Itu. Oke, bisa dipahami ya? Iya, makasih Bu. Oke. Baik, berikutnya saya akan membacakan beberapa pertanyaan dari kolom komentar. Nanti Ibu bisa langsung menanggapi juga. Ada beberapa pertanyaan teknis dan ada juga beberapa pertanyaan terkait parafrase dan mendelay itu sendiri. Ada dari Nurdin, bagaimana cara mendownload mendelay tanpa harus menggunakan akun email setiap mau digunakan atau offline. Nanti ini teknis barangkali ya Bu. Kemudian bagaimana cara mengutip tulisan di jurnal menggunakan aplikasi Mendeley dan cara membuat daftar pustaka melalui software Mendeley. Oke, nanti kita praktek ya. Ya, pertanyaan 1 dan pertanyaan 2 ini barangkali adalah teknis. Kemudian Iya, ada teknis terkait parafrase. Bagaimana jika parafrase yang dilakukan dalam satu kalimat itu hanya 1 sampai 2 kalimat? 1 sampai 2 kata, 2 kalimat barangkali ya. 1 sampai 2 kata dan kalimat yang lainnya sama atau kalimatnya tidak diparafrase semua. Apakah sudah termasuk parafrase dan mengurangi plagiarisme? Oke ya, jadi yang jelasnya ya di dalam memparafrase itu kita harus melihat kondisi yang ada. Biasanya kan kalau misalnya naskah kita sudah diturnitin akan kelihatan di mana yang tingkat similarity-nya berada di kata-kata mana, kemudian similarity-nya itu sama dengan apa misalnya jurnal dari mana. Nah, jadi itu kita usahakan untuk memparafrase kalimat itu dengan cara yang tadi saya sudah katakan, bisa dengan cara misalnya mengganti kalimatnya, tetapi maknanya sama, ataukah bisa juga mengubah struktur kata. Bisa dari misalnya SPOK, kemudian kita ubah dari belakang misalnya keterangan dulu. Jadi seperti itu. Oke, bisa dipahami ya, supaya tidak menunjukkan similarity yang tinggi. Oke, baik Bu. Berikutnya bagaimana cara memasukkan e-book dan buku fisik menjadi referensi ini, barangkali teknis juga dari Hadisa. Kemudian dari Sanunggara, apakah ada tips dan trik dari Ibu untuk menurunkan besaran plagiasi pada saat diturnitin? Apakah ada ketentuan, misal dalam satu kalimat, susun kata per katanya dalam deretan kalimatnya 3-4 kata, itu tidak boleh sama persis dengan naskah aslinya, atau tidak berpengaruh jika semisal ada beberapa susunan kata yang sama persis terhadap deteksi plagiasinya. Bagaimana Bu? Apakah ada tips dan trik selain dari bertawakal, membaca, dan seterusnya? Saya rasa sudah dijawab semua tadi ya. Jadi kalau kita lihat ya, kalau saya lihat tadi pertanyaannya ini apa tingkat similarity-nya tinggi apa ya? Kan kalau misalnya diturnitin ya, turnitin pertama akan kelihatan di situ di kata-kata mana kita sama dengan orang lain. Nah, kita bisa membuka misalnya jurnal yang apakah kita rujuk atau kita tidak rujuk, tapi mungkin sama. Kita bisa membuka jurnal itu karena mereka lebih duluan mempublish. Kalau memang sama, kita bisa ubah. Nah, seperti itu. Itu yang saya tangkap dari pertanyaan terakhir, Pak.
pertanyaannya itu yang bisa saya tangkap dari situ. Iya. Ya. Apakah boleh jika proposal skripsi kita, misalnya judul kita hampir mirip dengan penelitian sebelumnya, tapi yang membedakan hanya ini dan lokasi penelitian, apa boleh? Berarti ini replikasi, Bu. Judulnya sama, kemudian yang berbeda lokasinya saja. Oh, kalau misalnya lokasi penelitian yang berbeda, biasanya kita sebut dengan studi pengembang. Kalau pengembangan, kalau dia kuantitatif, dia menambahkan satu variabel. Berarti kita kembangkan variabel itu, kita kembangkan. Tetapi kalau misalnya lokasi yang berbeda, isinya sama, berarti misalnya ada semuanya variabelnya sama dan lain sebagainya, ya jangan juga seperti itu ya. Karena pasti yakin saya pembimbing kalian akan mengatakan, wah ini, saya juga akan katakan ini sudah diteliti. Untuk apa kamu teliti lagi? Nah, itu namanya menggaruk sesuatu yang tidak gatal. Ibaratnya seperti itu. Meneliti sesuatu yang tidak ada masalahnya. Nah, tetapi kalau kualitatif, banyak yang saya lihat, kalau kualitatif tidak apa-apa. Misalnya, dia meneliti tema yang sama, di tempat yang sama, tetapi pendekatannya berbeda. Mungkin yang satunya menggunakan fenomenologi, yang satunya barangkali menggunakan dari sisi budaya, jadi itu akan beda hasil. Atau yang satunya menggunakan paradigma kritis, nah itu akan berbeda hasilnya. Jadi itu tidak ada persoalan. Nah yang penting tulisannya itu di parafrase juga ya, karena tidak mungkin kalau saya yang melihat, tapi entahlah kalau pandangan orang lain. Karena banyak juga yang mengatakan tidak boleh, ini sudah meneliti. Ada beberapa mahasiswa dulu yang meneliti di desa yang sama, cuma pendekatannya berbeda, pembimbingnya keberatan. Tetapi saya kalau memang beda pendekatan, itu akan beda hasil. Yang penting artinya bahwa bagaimana kamu mengilustrasikan tentang pendekatan itu sehingga hasil yang kamu dapatkan berbeda. Nah, itu. Nah, mengenai similarity, kalau ada yang ada di dalam, pastilah setiap orang, kalau dia betul-betul baca, pasti otaknya si A tidak akan sama dengan otaknya si B. Maksud saya, dalam mengeluarkan kata-kata, dalam bahasa, tidak akan sama. Seperti itu. Oke, bisa dipahami ya? Oke, Bu, siap. Intinya jangan menggaruk sesuatu yang tidak gatal ya, karena jadinya sakit nanti. Berikutnya, jika kita mengutip pendapat nih Bu, tanpa parafrase, artinya kita kutip full, apakah terdeteksi plagiarisme meski sudah dicantumkan sumbernya atau baik itu melalui footnote maupun endnote? Kalau saya lihat ya, kita harus menyimpan di dalam tanda kutip ya. Kalau misalnya sudah disimpan di dalam tanda kutip, misalnya tanda kutip 2 misalnya ada nih yang persis betul-betul di ini, hanya itu yang saya ini bahwa kita harus menyimpannya dalam tanda kutip dan kita merujuk bahwa ini menurut si ini di dalam tulisannya itu seperti ini bunyinya. Nah, dan kita simpan dalam tanda kutip berarti itu bisa dimaklumi seperti itu. Bahwa oh iya dia merujuk ke tulisan ini. Mungkin ada sesuatu yang mendorong dia atau yang ada sesuatu yang menyebabkan dia harus menulis seperti itu sesuai dengan teks aslinya itu. Ya, misalnya teks Al-Quran ya, tidak mungkin kita parafrase karena itu sudah ya, aslinya. Tidak mungkin ya. Jadi baik Bu, untuk pertanyaan terakhir sebelum kita lanjut lagi, ada pertanyaan dari Pak Harani. Apa saja yang perlu kita perhatikan dalam membuat parafrase selain memperhatikan kesamaan makna dari paragraf yang kita parafrase. Jadi selain kesamaan makna Bu, kira-kira apa lagi yang perlu adik-adik diperhatikan supaya parafrasenya bagus? Kalau di sini tadi saya sudah mengungkapkan ada 6 ya poin yang harus kita perhatikan supaya parafrase kita itu bagus. Ya, itu tadi yaitu
membaca ulang teks dan benar-benar memahami, kemudian menulis ulang ide dan gagasan, kemudian daftar beberapa kata di bawah parafrase tersebut agar membantu di dalam memahami naskah aslinya. Kemudian pastikan bahwa gagasan utama dalam parafrase masih sama dengan artikel aslinya. Nah, kalau misalnya kita mau betul-betul mengambil kata-kata itu dari dalam jurnal, dari artikel orang lain, tidak ada sama sekali perbedaan, kita harus masukkan dalam tanda petik ganda. Jadi yang mengindikasikan istilah-istilah khusus atau terminologi atau frase yang kita pinjam dari naskah asli. Jadi itu sudah keharusan. Nah, kemudian supaya agak mudah ya kita harus menuliskan sumber termasuk juga halaman untuk mempermudah di dalam menuliskan sumber pustaka atau referensi. Itu. Jadi tidak ada lagi yang lain lah bahwa mungkin ada yang simsalabim, sudah saya ulang-ulang katakan, mungkin ada yang simsalabim, adakah yang diputar-putar begini, tidak ada. Selain kita membaca ulang teks, memahami benar-benar isi teks tersebut, dan menulis ulang ide. Itu. Oke ya. Oke, bisa dipahami ya. Saya kira cukup barangkali. Ya, rasa cukup untuk sesi tanya jawabnya. Berikutnya kita akan masuk ke sesi bagaimana memprogram atau menjalankan aplikasi Mendeley itu. Saya persilahkan kembali kepada Ibu Dr. Lince Bulutoding untuk memberikan pemahaman kepada adik-adik semua terkait bagaimana cara menjalankan atau membuat akun dan seterusnya terkait Mendeley. Kami persilakan. Oke ya, baik. Apakah saya mau tanya, apakah sudah apakah kalian sudah menginstal semua tentang software Mendeley di laptopnya? Sudah, Bu. Oh, sudah ya. Bu. Oke, nah kalau begitu ya, jadi sebentar ya, saya buka file saya. Misalnya ada file yang saya bikin. Nah, saya mau membuat misalnya kelihatan ya? Kelihatan? Ya, kelihatan. Misalnya saya mau membuat misalnya akuntansi pertanian ya, misalnya saya mau bawa ke akuntansi syariah lah, akuntansi pertanian ma'rifat misalnya. Nah, di dalam itu ada beberapa artikel. Ini kelihatan artikelnya ya. Ada akuntansi pertanian, ada akuntansi syariah, ada kearifan lokal, ada metodologi tauhid, ada pemikiran Iwan Triwono, ada referensi ma'rifat. Nah, di sini saya mulai memilah bahwa saya mau menulis tentang akuntansi pertanian. Saya mulai mengumpulkan tentang artikel akuntansi pertanian di sini. Nah, jadi di sini akuntansi pertanian ini, misalnya saya sudah mulai melihat, oh ini akuntansi pertanian, oke. Kemudian saya membuka lagi semuanya akuntansi pertanian, accounting, agriculture, and war. Nah, kemudian saya ini lagi ya jurnal akuntansi perkebunan, semua pertanian dan perkebunan. Jadi saya kumpul-kumpul dalam satu perpustakaan di laptop saya. Nah, tapi saya mau mengoperasikan di Mendeley ya. Saya mau mengoperasikan di Mendeley, jadi saya harus membuka dulu program Mendeley. Jadi
Oke ya, jadi misalnya ya saya mulai menulis ya. Ya. Di sini sebelum saya menulis ya, atau saya buka file baru ya. Saya buka file baru yang ini barangkali. Sebentar, saya buka file baru supaya kalian bisa lihat bahwa oh ini apa namanya? Nah, ini kelihatan Word yang kosong ya? Ya, udah Kelihatan. Nah, kalau sudah kelihatan, berarti kita misalnya buka referensi. Silakan kalian klik referensi di laptop kalian. apa dibuka ini? Oh, Sudah atau bagaimana? Sudah? Sudah tampil seperti ini? Iya, Bu. Ada yang belum kelihatan? Kelihatan, Bu. Sudah? Nah, ini adalah tipe dari, aduh, sebentar saya ini dulu. Nah, ini sebetulnya adalah file-file saya yang ada di dalam, tapi saya ingin mengajarkan kepada kalian bagaimana misalnya membuat folder yang ada di dalam. Jadi kita buat folder, ya di sini misalnya create a new folder, ya. Silahkan diklik, ya, sehingga terjadi begini. Terjadi begini. Nah, silakan diberikan nama, misalnya penelitian apa, akuntansi syariah misalnya. Nah, jadi nah ini sudah ada, ini penelitian sudah. Kenapa? Tidak Kalian sudah buat kelihatan. folder baru? belum kelihatan. Hah? Belum kelihatan, Bu. Masih kosong. Masih Ini blank, Bu. kosong untuk karena ini saya Word-nya. yang warna biru itu kalian sudah lihat, padahal itu folder yang saya buat. Sudah sama dengan kalian buat atau gimana? Sudah atau gimana? Masih kosong ini, Bu. Hah? Yang tampil masih Word-nya, Bu. Bisa barangkali di share screen layar. Oh, masih ini ya, oke. Kenapa ya? Nah, ini. Ya, ini. Kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan? Kelihatan? Ah, Kelihatan. Ini kelihatan enggak penelitian akuntansi syariah? Artinya folder. Ya, Bu, kelihatan. Oh, kalian sudah membuat juga seperti itu? Silakan juga buat folder, terserah kalian pakai nama apa. Tergantung dari tema tulisan yang akan kalian, mungkin kalian bisa menamai misalnya file skripsi atau apa, atau referensi skripsi. Nah, sudah atau belum? Sudah? Sudah atau belum? Silakan dibuat dulu.
Ada yang belum sampai di situ? Ada yang belum sampai di situ? Ya, barangkali untuk mengefisienkan waktu juga, Bu, Ibu tutorialkan saja caranya, nanti rekamannya kita kirim. Oke ya, jadi Ya, boleh juga. setelah jadi folder ya, kita mulai menambah artikel. Nah, boleh kita tambah per file, boleh ditambah folder ya. Misalnya ini add folder. Nah, add folder kelihatan enggak di ini bahwa saya memilih folder? Kelihatan, Ya. Bu. Nah, dari sini saya memilih yang folder tadi, saya cari di dalam laptop saya di mana letaknya. Nah, ini akuntansi pertanian ma'rifat. Lalu tadi adalah akuntansi syariah misalnya. Nah, ini. Jadi yang saya mau masukkan ke sini adalah artikel akuntansi syariah. Jadi saya oke. Nah, jadi artikelnya sudah masuk. Ini ya. Jadi artikel sudah masuk. Ya. Setelah kalian sudah melihat ya bahwa artikel itu sudah masuk, lalu kita mulai membuka satu persatu. Sudah sampai di sini belum? Sudah sampai di sini? Kalian sudah sampai di sini atau bagaimana? Sudah, Bu, lanjut. Oke, nah lanjut. Kita mulai melihat satu persatu memperbaiki pangkalan data dari jurnal kita. Jadi kita buka satu persatu, misalnya ini. Misalnya ini. Oh, judulnya apakah sudah benar? Menelisik lika-liku modus manipulasi kredit dalam perbankan. Kita lihat juga apakah sama. Lalu penulisnya kita lihat Anang Suwitoyo. Kita lihat juga di sini Suwitoyo, Anang. Caranya seperti itu. Lalu yang kedua Tarjo Alexander. Nah, ini nih salah nih. Sorry, cocok. Yang ketiga Alexander. Nah, ini. Anggono Alexander. Kelihatan ya? Sudah. Nah, Bu. itu diperbaiki semua, lalu dimasuk. Ini juga kita mulai mengecek jurnal. Memang di awal kita agak repot ya, karena harus dicek satu-satu. Biasanya kalau kita upload seperti itu, kadang ada jurnal yang tidak kebaca, tidak sesuai dengan judulnya, atau tidak sesuai dengan autornya, atau tidak sesuai dengan tahunnya. Jadi itu semua kita lihat ini. Jurnal akuntansi multiparadigma, kita harus lihat ya apakah sudah sesuai yang saya kasih biru ini, apakah sudah sesuai jurnal akuntansi multiparadigma, lalu tahunnya 2021, volumenya volume 12, isu 2, halamannya apakah sudah benar 449 sampai 466. Nah, kalau masih mau ini, masukkan abstraknya ya. Tapi boleh juga tidak. Nah, setelah itu, kalau ada misalnya URL-nya, silakan dimasukkan. Atau katalognya, doi-nya, kalau dia belum ada di dalam, kita cari ada enggak doi-nya di sini. Kalau misalnya ada, silakan dimasukkan. Ini misalnya ini ada di poin ini.
Ada doi-nya di sini. Tapi kalau misalnya tidak ada doi-nya jurnal itu, ya tidak usah diisi. Yang jelasnya yang harus diisi adalah judul, yang betul-betul ini judul, kemudian penulis tidak boleh salah, kemudian tahun. Jadi ini jangan sampai kalian merasa bahwa ini sudah benar, periksa baik-baik. Nah, setelah sudah diperiksa ya, kalian sudah periksa, berarti sudah selesai, sudah oke. Nah, melangkah lagi ke yang kedua. Ini ya. Jadi kita buka riba versus sedekah sebagai konsideran tazkiyah akuntansi dan bisnis. Siapa penulisnya? Ahmad Jalaluddin. Jadi Jalaluddin harus duluan. Jalaluddin, Ahmad, kemudian Mumpuni, Dewi. Itu. Jadi caranya seperti itu. Biasa ada juga jurnal yang ikut K, misalnya ada institusinya orang ikut di namanya. Jadi jangan, ya lihat baik-baik. Nah setelah itu jurnal apa? Akuntansi multiparadigma tahun berapa? Tahun 2020. Lalu volumenya volume 11. Halo, assalamualaikum. Tunggu dulu, saya mau ajar. Saya mau ajar dulu. Saya mau ajar dulu. Itu dulu saya mau ajar dulu. Jadi ini volumenya perhatikan juga di jurnal itu harus sama, tidak boleh ini karena kalau kalian memberikan referensi yang salah maka dianggap bahwa tulisan kalian itu tidak tidak qualified ya. Jadi sampai halaman, kemudian ini ada abstraknya di dalam. Nah, selanjutnya jadi itu semua di beberapa artikel yang kalian butuhkan diupload semua masuk dengan cara folder tadi. Nah, setelah itu dilihat lagi. Nah, jadi ini akuntansi keluarga Sakinah sebagai manifestasi. Nah, ini tidak lengkap. Coba kalian lihat ini. Kelihatan ini ya? Kelihatan? Ya, Bu. Kelihatan nih, Bu. Oke, jadi saya harus memperbaiki akuntansi keluarga Sakinah sebagai manifestasi pengelolaan, jadi harus diperbaiki ya, pengelolaan keuangan Rumah tangga syariah. Ya itu. Jadi harus diperbaiki seperti itu. Nah, kemudian namanya benar kan namanya sudah seperti itu. Jadi nama belakang yang ditulis terlebih dahulu, baru koma, baru nama depan. Nah, begitupun dengan penulis kedua, ya, Setiawan, Ahdiar Redi. Penulis ketiga juga seperti itu, Aulia Robiatul. Nah, setelah itu kita lihat dia jurnal apa. Ini belum terisi, ya. Jurnal apa? Nah, kita yang tulisi jurnal akuntansi multiparadigma. Nah, itu. Nah, setelah itu tahun. Apakah sudah benar, sudah cocok? Karena biasa juga kadang terisi tahunnya tetapi tidak cocok. Kemudian volume, kita lihat. Kemudian isu, kemudian halaman. Nah, kemudian di sini kalau ada doi-nya kita masukkan, kalau tidak ada ya tidak usah. Setelah itu kita lanjutkan. Jadi sampai di sini pasti sudah paham ya. Jadi begitu terus. Misalnya 20 artikel, ya kita harus menulis seperti itu 20. Kira-kira sampai di situ sudah paham enggak? Supaya saya langsung membuka file Word. Paham, Bu. Paham? Ya, Bu. Nah, misalnya saya mau anggaplah bahwa saya mau menulis ya, saya mau tunggu saya atur dulu ininya.
Oke ya, jadi saya ubah dulu halamannya dari lanskap ke portrait supaya bagus. Nah, setelah itu tadi kan kita sudah membuka beberapa file di dalam ya. Misalnya saya mau mengambil ini nih. Saya mau menulis misalnya tentang keluarga Sakinah. Ataukah bisa juga hasil para prase kalian tadi, kalian sudah kerja di Word biasa, yang betul-betul kalian para prase tidak bukan copy paste, kalian bisa langsung masukkan. Anggaplah ya bahwa saya mau menulis tentang keluarga, misalnya keluarga adalah sesuatu yang sangat berharga. Beberapa Ya, sambil kita tunggu Ibu Dr. Lince kembali join, sehubungan karena jaringan di sini kurang stabil, jadi mohon tetap bersabar kepada semua peserta. oke ya, jadi mohon maaf saya terlempar dari apa namanya tadi dari grup. Jadi saya buka kembali ya. Nah, ini saya buka kembali. Ini kelihatan ya? Ya, kelihatan, Bu. Kelihatan, Wordnya Bu. kelihatan. Tunggu dulu saya ini karena saya kasih di bawah ini supaya dia tidak menghalang. Oke. Nah, kalau misalnya saya menulis keluarga adalah sesuatu yang misalnya saya buka Mendeley, saya baca dari Mendeley ya, bahwa misalnya saya sudah punya critical review-nya tentang ini. Saya sudah melihat bahwa keluarga itu adalah merupakan, mana tadi tulisan saya ya. Nah, ini kelihatan yang tempat menulis Word ya. Kelihatan? Siap, kelihatan, Bu. Beberapa penelitian yang menjelaskan tentang misalnya pengelolaan keluarga secara sakinah. Nah, kemudian saya mulai melihat apa sih yang mau disampaikan oleh peneliti. Ini misalnya jadi misalnya begini, penghasilan suami adalah merupakan rezeki ya, misalnya rezeki yang dikaruniakan oleh Allah SWT kepada keluarga tersebut. Nah, kalau saya mau misalnya masukkan
katalog tadi di tulisan mana tadi? Ini tulisannya Yuliana, ya tulisannya Yuliana. Jadi saya mulai insert citation, ya insert citation. Setelah itu saya cari, ya saya cari di my library tadi Yuliana, salah. Yuliana, akuntansi keluarga Sakinah. Jadi ini kelihatan ini yang tanda biru ya? Kelihatan ya? Yang ini, yang saya mau citasi, kelihatan? Tidak bergerak, Kelihatan Bu. nggak? Tetap di Word. Tidak Iya, delay. Tidak kelihatan tentang ininya ya, tentang artikel yang saya mau citasi. Iya, tidak Belum. kelihatan, Bu. Belum. Tunggu saya ini. Tunggu ya, saya kalau begitu saya keluar dulu, stop, baru saya masuk lagi. Nah, di sini misalnya sudah ada artikelnya ya, sudah ada tulisan saya, tapi saya mau citasi. Dari mana ini saya dapatkan ini kata-kata ini? Saya citasi, jadi tadi itu Yuliana. Yuliana. Nah, Yuliana katanya akuntansi keluarga Sakinah. Nah, ini kelihatan ini enggak? Enggak berubah, Bu. Enggak, Bu, cuma insert Apanya ya? situation. Tidak berubah. Atau gini saja? Belum ada kelihatan. Belum ada kelihatan. Ah, Nah, Yuliana. ya, baru kelihatan. Baru kelihatan ya? Ya, baru. Yuliana ada. Yuliana. Kalau saya keluar dari situ berarti berarti lambat ya. Nah, setelah itu kita okekan. Tadi sudah tahu cara mensitasi atau belum? Memasukkan Yuliana ini? Belum, Bu. Belum tahu. Kelihatan tadi. Udah kelihatan, tunggu saya ulang lagi. Saya stopkan share screen supaya ini saya harus masuk dulu ke inilah kalau misalnya online ya susah. Nah, baru saya share screen. Mungkin di sini baru semoga ya. Semoga mana tadi? Nah, ini kelihatan ya, search by author. Kelihatan? Tidak? Kelihatan ya? Search by author. Enggak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu, tidak. Tidak kelihatan, Bu. Gimana caranya saya tampilkan ya? Karena yang jelasnya saya beritahu, kalian sudah tahu menulis di dalam Word kan? Setelah Sudah, itu Bu. insert citation, klik insert citation. Klik Sudah belum? insert situation. Sudah. Sudah. Lalu pilih kata kunci siapa yang kalian sudah baca artikelnya, masukkan. Misalnya ini Yuliana, ya. Nah, lalu setelah muncul di dalam namanya Yuliana 2020, baru kalian oke. Nah, bisa? Bisa enggak? Saya bingung bagaimana ya, mungkin ini. Saya tadi sudah mencoba. Mungkin laptopnya handphone. Bukan, karena ini saya bingung. Ini saya jalan kok di sini. Saya ulang lagi ya, misalnya. Dengan penjelasan itu, memberikan hasil penelitian
yang berbeda yang dilakukan oleh, jadi kita misalnya citasi lagi. Siapa kira apa ini kelihatan enggak ini? Search by author. Kelihatan enggak? Tidak, Bu. Cuma terlihat ketika ini mengklik insert citation. Mungkin karena dia online, Bu, jadi pergerakan untuk pindah ke Mendeley desktop-nya untuk masuk ke situ kayaknya enggak terbaca. Saya tidak tahu apakah berat atau apa, tetapi saya coba ya. Ini dulu buka, lalu saya stop share. Kemudian saya buka dulu, siapa tahu bisa. Tapi tadi sudah berapa kali saya coba. Ya, kalau sudah diklik insert citation, pasti muncul di Word-nya situ. Iya. Jadi insert citation baru oke. Nah, jadi coba kalian coba juga di situ. Jadi insert citation, misalnya tulisannya siapa? Yuwono misalnya. Yuwono, kalian cari sesuai dengan jurnal, makanya lihat baik-baik. Kalian harus tahu, oh ini jurnal yang sudah saya baca, yang mengatakan seperti ini. Lalu setelah muncul di dalam, lalu kalian oke. Nah, maka akan muncul nama penulis itu. Seperti itu. Ini kelihatan enggak? Permatasari yang kelihatan. Word-nya kelihatan ya? Kelihatan, Bu. Tapi sudah ada namanya di dalam, Permatasari et al. Ya. Ya, Bu. Sudah ada. Permatasari et al. Nah, bisa mungkin sekali lagi, Bu, diulang. Kayak kutipannya. Saya ulang ya, misalnya ada kata, pokoknya kalian sudah melakukan critical review lah. Saya kan hanya mengarang-arang ini ya. Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti misalnya akuntansi keuangan keluarga Sakinah dalam perspektif tauhid misalnya. Kemudian tauhid di sini, tauhid adalah keyakinan yang muncul kalian lihat ini enggak? Word-nya. Lihat, Bu. Lihat, Bu, lihat. Misalnya tauhid adalah keyakinan yang muncul, anggaplah secara apa ya, hakul yakin barangkali, hakul yakin. Jadi bukan lagi ainul yakin tapi hakul yakin. Nah, lalu kita insert ini di mana nih? Nah, ini di mana? Nah, saya misalnya saya dapat dari Triwono misalnya. Nah, Triwono saya langsung klik. Saya langsung klik Triwono di sini. Ataukah penelitian penelitian lain misalnya Sofyan Basir misalnya. Nah, setelah muncul di dalam apa yang saya mau tulis, ya yang saya mau citasi nama orang itu, saya langsung mengklik jurnalnya. Jadi silakan klik jurnalnya. Sofyan Basir. Nah, setelah diklik baru muncul di search for additional reference. Di situ kalau sudah sesuai dengan orangnya dan tahunnya, baru kita oke. Nah, kelihatan enggak? Ada Basir 2018.
Kelihatan? Kelihatan, Bu, kelihatan. Nah, tapi prosesnya tadi tidak kelihatan ya? Iya, Bu, prosesnya. Prosesnya tidak kelihatan, Bu. Itulah yang saya ini. Nah, kalau misalnya mau menambah referensi, sisa kita kasih begini ya. Semoga ini bisa, ini sih kenapa ya? Jadi ini kita misalnya di sini saya tulis sih daftar pustaka. Nah, saya letakkan kursor saya, lalu saya klik referensi, langsung saya klik insert bibliografi. Saya insert bibliografi, maka akan muncul. Nah, semua akan masuk. Jadi referensi yang saya kutip itu masuk. Jadi dia ada referensi yang muncul ya. Ini, nah ini kelihatan ya? Kelihatan atau gimana? Kelihatan atau gimana? Kelihatan. Kelihatan, tapi prosesnya tadi tidak ada ya. Yang penting kalian ingat, karena memang harusnya ini offline, tetapi karena waktunya juga tidak memungkinkan untuk offline, akhirnya seperti ini. Nah, bisa dipahami kan? Jadi kalau misalnya sudah ada critical review-nya, misalnya saya nih, misalnya saya mau mengerjakan sebuah jurnal ya, dan critical review saya sudah ada misalnya, atau saya sudah mau lakukan ringkasan tulisan misalnya saya sudah melakukan ringkasan tulisan, jadi bisa saya saya misalnya copy masuk bahwa pemisahan misalnya saya mau masukkan pemisahan antara akuntansi dan budaya pertanian secara suci terjadi melalui revolusi industri misalnya. Akuntansi berubah menjadi sebuah alat pencatatan dan pelaporan atas keserakahan para kapitalis dengan dalil pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Nah, itu saya baca dalam Mula Warman tahun 2020 misalnya. Jadi saya tambahkan di artikel saya misalnya di sini. Misalnya. Tambahkan di artikel saya di sini. Nah, karena misalnya ini tidak menggunakan Mendeley, anggaplah tidak menggunakan Mendeley, jadi saya harus menginsert referensi masuk ya. Saya jadi seperti tadi saya ini saya kasih masuk ya, saya insert referensi, saya ingat tadi Mula Warman ya. Jadi tadi itu Mula Warman 2020. Jadi Mula Warman. Mula Warman. Nah, ada Mula Warman muncul di dalam daftar yang dia tunjuk oleh kursor, lalu saya oke ya. Nah, sehingga di sini muncul akan masuk sendiri Mula Warman 2020. Nah, kalau saya mau misalnya masukkan ini lagi, oh ini sudah masuk sendiri nih. Nih. Misalnya kalian wah ini salah namanya ini. Kalian harus setting kembali di pangkalan data tadi yang Mendeley, disetting kembali namanya, setelah itu baru di refresh sehingga dia akan berubah di dalam secara otomatis. Jadi seperti itu. Oke, bisa dipahami ya? Bisa kira-kira ditangkap? Ini memang agak apa namanya karena tidak. Kenapa? Kenapa? Maaf Ibu, berarti ini anunya Word-nya harus diterkonek dengan Mendeley-nya, aplikasi Mendeley-nya untuk diaplikasikan.
Iya, tidak bisa kalau tidak berhubungan dengan mendelay. Makanya saya katakan tadi bahwa kalian harus kalian harus mendownload program Mendeley dulu. Karena kalau kalian tidak mendownload program Mendeley, maka akan susah, ya, akan susah. Jadi itulah gunanya saya menyuruh kalian untuk mendownload program Mendeley. Kalau tidak ada misalnya, kalau tidak ada program Mendeley yang kalian sudah tidak terinstall program Mendeley-nya, tidak bisa kalian pakai. Makanya harus menggunakan program Mendeley, kan harus online. Bisa dipahami? Iya, Bu, bisa. Nah, saya kembali ke program Mendeley. Jadi ini kelihatan enggak? Ini artikel akuntansi keluarga Sakinah. Kelihatan enggak ini? Yang daftar artikel semua. Kelihatan enggak? Tidak, Bu, tidak. Yang kelihatan apa? Word ya? Iya, Bu, yang Word saja kelihatan. Saya ini. Ya. Saya stop dulu misalnya, kemudian saya masuk kembali, saya tampilkan kembali yang desktop Mendeley tadi. Ya, ini kelihatan enggak Mendeley-nya? Ini Kelihatan secara kalian bingung, wah ini artikelnya sudah ada di dalam atau belum. Nah, jadi ini bisa di searching di sini. Misalnya artikelnya kalian ingat Aji Dedi misalnya. Oh, ada 2 artikel. Tidak ada yang saya cari. Nah, lalu cari lagi, misalnya artikelnya siapa? Artikelnya Triwono. Nah, akan muncul semua ya. Jadi dari sini akan muncul semua. Yang ataukah artikelnya misalnya Murni. Jadi daftarnya kelihatan enggak? Daftarnya kelihatan? Daftarnya kelihatan atau gimana? Daftarnya kelihatan? Tidak kelihatan? Kelihatan, Bu. Tidak kelihatan? Kelihatan. Oke ya, jadi kalau mau mencari artikel seperti itu tadi di searching, kalau belum ada silakan kalian masukkan lagi add. Jadi tambah artikelnya. Kalau artikelnya secara file maka add files. Kalau misalnya sudah dalam bentuk kelompok folder, jadi kalian tambah add folder. Jadi di add masuk sehingga semuanya mengimpor artikel kalian masuk. Tapi ingat, kalau mengimpor artikel kalian masuk, harus dilihat dulu pangkalan datanya benar tidak. Jadi dibuka ya, buka artikelnya, kemudian buka di samping sebelah kanan ini, yang dari atas. Ini kelihatannya tempat mengoreksi pangkalan data. Kalau tidak kelihatan, misalnya ini kan biasa tidak ada, misalnya begini. Misalnya kalian, wah, bagaimana caranya ini tidak ada di samping ini, ada ini. Kelihatan ini enggak yang titik ini? Show document details. Ini. Kelihatan enggak? Show document, tulisan show document details. Kalian klik sehingga muncul ini, tempat mengoreksi dokumen. Itu.
Kalau mengembalikan kembali ya seperti ini. Kalau mau menampilkan ada show document details di samping sebelah kanan, di situ ada semacam titik di situ, diklik, nah muncul. Nah, nanti kalian perbaiki pangkalan data kalian detail dari artikel yang kalian input masuk. Oke, bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Insya Allah bisa, Bu. Oke, saya kira ini Cukup. sudah jelas ya. Nanti kalian nanti kalian ini latih-latih supaya agak lincah. Jadi kalau misalnya masih bingung, ya nanti cari tutorialnya di internet, karena saya lihat tidak kelihatan kalau saya klik di sini. Kalian ketinggalan, makanya saya bingung. Harusnya ini memang dia offline ya. Sudah bisa ditangkap kira-kira poinnya ini atau bagaimana? Sudah bisa? Bisa, Bu. Partisipasi masyarakat akan mendorong praktik. Oke ya, jadi ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai di sini? Saya rasa sudah jelas ya. Yang jelasnya seperti itu tadi, karena saya tidak bisa, kesalahan yang ada itu di luar dari kekuasaan saya, sehingga tidak kelihatan. Tetapi kalau kalian misalnya insert citation, jadi harus buka dulu Word, tempat menulis, setelah itu klik referensi. Nah, masukkan kalimat yang sudah kalian atau paragraf yang sudah kalian parafrase, masukkan, misalnya kalian parafrase di file lain, masukkan, copy paste masuk, lalu klik referensi, akan muncul insert citation. Ketika insert citation muncul, maka kalian bisa mengklik siapa yang tadi artikelnya kalian baca. Nah, kalau sudah diklik seperti itu, akan muncul di dalam. Kalau memang kalian sudah upload masuk, kemudian di OK, akan muncul. Jadi dia akan muncul sendiri di dalam secara otomatis. Oke, saya kira cukup ya. Cukup atau bagaimana? Cukup? Cukup, Bu, cukup. Sudah bisa ditangkap tentang kira-kira ilmunya ini, yang pelatihan Mendeley, yang khusus prakteknya. Jadi buka dulu, buka Word, setelah itu baru kalau sudah kalian buka Word, maka klik referensi. Klik referensi, kalau kalian sudah menginstal Mendeley, maka akan muncul, setelah itu insert citation. Kalau kalian cari lantas tidak ada, kalian buka, go to Mendeley. Periksa kembali filenya, oh belum diupload, nah upload lagi, upload filenya. Kemudian setelah selesai diupload, perbaiki pangkalan datanya, detail datanya dari atas, baru kalian citasi. Itu. Setelah misalnya sudah 1 lembar, sudah kalian ini, ya kalian melihat ada yang salah di dalam sini, harusnya namanya itu misalnya Yuliana Ahmad misalnya, tapi yang muncul di dalam adalah Yuliana. Ataukah salah nama di dalam, kalian bisa kembali ke pangkalan data, memperbaiki, lalu di-refresh, maka akan berganti. Setelah itu baru insert bibliografi, jadi letakkan baik-baik kursornya di bawah, jadi tulis daftar pustaka, kemudian enter, letakkan kursornya di bagian bawah, supaya nanti referensinya tertata rapi ke bawah.
Jadi letakkan baik-baik kursornya, setelah itu baru kalian insert bibliografi, klik, langsung masuk sendiri. Oke, bisa dipahami ya? Iya, Bu. Bisa atau gimana? Iya, Oke. bisa Bu. Saya kira cukup ya. Saya kira cukup. Iya, Bu. Masih ada pertanyaan kira-kira atau sudah tidak ada? Masih saya, Bu. Itu tadi awardnya, Bu, harus di award 2016 yang digunakan, Bu, untuk disambungkan ke mendelainya. Award 2016? Bu, untuk di tidak juga. Sembarang saja. Tapi kalau memang tidak bisa connect, nanti kalian ganti ya. Karena ini saya lihat adalah Mendeley baru. Dulu tidak seperti ini Mendeley-nya. Dulu Mendeley itu ada yang di dalam program Mendeley ada 2 searching-nya di sini. Tetapi pihak Scopus itu pintar. Karena kenapa? Tidak bisa dipakai men-searching artikel keluar, ternyata tadi saya jelaskan ternyata sudah tidak bisa. Saya lihat ini tidak sama dengan Mendeley yang lalu. Kenapa? Itu adalah bentuk pengendalian dari Scopus ya. Kenapa? Karena kalau misalnya ada searching untuk diperuntukkan untuk keluar, berarti orang bisa saja asal-asal mensitasi tulis-tulis sembarang, dia ambil dari artikelnya orang, dia tulis sembarang. Tapi kalau misalnya dia punya artikel, kalau bisa seperti itu berarti dia tidak bisa sembarang mensitasi, dia sitasi yang ada artikelnya di dalam. Jadi itu tidak gampang itu ya. Jadi dia sitasi artikel yang ada di dalam sehingga Scopus yakin bahwa pasti artikel ini sudah dibaca kemudian disitasi. Beda dengan Mendeley yang lama, ada 2 searching artikel keluar dan searching artikel yang ada di perpustakaan kita di dalam Mendeley. Itu, jadi beda. Yang lalu itu bisa di searching keluar, tapi Mendeley pintar, itu bentuk pengendaliannya, dia tidak mau orang asal mensitasi tanpa membaca, betul-betul membaca artikel itu. Nah, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya? Bisa atau gimana? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ada pertanyaan sampai di sini? Iya, pada saat dibuka referensi tadi di Word, masih ada juga yang belum kelihatan open Mendeley-nya, Bu. Ya, karena saya tidak tahu, mungkin karena jaringan, jadi dibuka Word-nya, lalu buka klik referensi, Pak. Akan muncul di situ insert citation atau go to Mendeley. Kalau artikel yang Bapak cari sudah ada di dalam perpustakaan, seperti yang saya tunjukkan tadi, berarti Bapak bisa sitasi. Tapi kalau belum di searching, ternyata tidak ada dengan menggunakan searching tadi, tidak ada, harus di-upload dulu ke dalam dengan cara yang seperti tadi, saya sudah kasih lihat. Bisa dipahami ya? Bisa atau gimana? Oke? Bisa, Bu, bisa. Oke, kalau begitu saya kira cukup ya. Saya kira cukup Pak Moderator. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Filenya, Bu, bisa di-share. Apanya? Filenya Bu bisa di-share. Ya, tutorialnya dan materinya, Bu. Ya, file dan materi bisa di-share. Nanti mungkin ini tadi nanti saya share materinya. Sempat ada kelupaan, bisa dilihat kembali. Saya mau share di mana ini? Nanti WA saja saya, nanti saya share ya. Kemudian kalau ada nanti kita ini kan tutorialnya share bersama. Nanti kalian japri saya, minta saja bahwa saya mau minta materi Mendeley, begitu saja.
baca ini. Ataukah ada satu grup yang ini jangan japri saya semua. Nanti malah saya tidak baca. Jadi satu grup saja, misalnya di dalam grup apa, nanti saya upload di situ. Oke ya? Baik, terima kasih Ibu narasumber, Ibu Dr. Lince Bulutoding, SMSI AKCA. Sebelumnya saya mohon maaf, saya diamanahkan untuk menggantikan Bapak Suhartono sebagai moderator karena Bapak ada kegiatan selanjutnya. Terima kasih sekali lagi saya dan adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu sekalian di Pasca Sarjana yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan ilmu yang bermanfaat, sharing session mengenai parafase dan Mendeley. Sebelum saya tutup, izinkan saya untuk menyimpulkan materi hari ini. Jadi, mengapa kita harus mempelajari parafrase? Karena parafrase itu artinya kita menyajikan ulang tulisan atau konten orang lain dengan kata-kata sendiri tanpa mengubah maknanya. Jadi, boleh mengubah struktur kalimat, tetapi maknanya tidak boleh. Mengapa harus dilakukan parafrase? Untuk menghindari tindakan plagiarisme. Karena plagiarisme itu merupakan tindakan menyalin sebagian atau keseluruhan teks tanpa menyebutkan sumber. Yang sudah narasumber kita jelaskan secara teknis mengenai Mendeley. Mendeley itu artinya membuat daftar pustaka dengan mudah dalam menyusun karya tulis ilmiah. Jadi, dengan menggunakan Mendeley, kalian atau kita sebagai penulis itu dapat langsung menghubungkan kita sebagai penulis dengan website. Jadi, jika kita mempunyai akun Mendeley, maka dapat disinkronkan langsung dengan data-data dan file-file yang ada di laptop atau komputer kita, sehingga dapat diakses kapanpun ketika kita membutuhkannya dan dimanapun ketika kita berada dengan catatan ada jaringan internetnya. Jadi setiap karya tulis ilmiah yang sudah kita upload ke dalam program Mendeley itu akan secara otomatis ada atau terurut baik penulis, judul, tahun, dan penerbitnya, sehingga dalam membuat daftar pustaka penulis tidak lagi menyusun secara manual. Mungkin sekian kesimpulan dari saya ingatkan lagi jangan lupa isi presensi untuk mendapatkan sertifikat, lalu untuk video Zoom hari ini dan materi mungkin akan di-share oleh panitia. Sekali lagi terima kasih kepada ibunda kita, Ibu narasumber, Ibu Dr. Lince Bulutoding dan teman-teman sekalian yang sudah hadir di Zoom meeting. Saya tutup kegiatan hari ini. Terima kasih Ibu Dr. Lince. Sama-sama. Oke, ya saya izin live ya. Iya, siap Ibu Dokter. Ya, Bu Dokter. Pada seluruh partisipan jangan lupa isi link presensi untuk mendapatkan sertifikat. Oke, saya tutup kegiatan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kapan? Kapan kena sore itu baru pergian.